Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rabani dari kelas 11D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur organ sistem pencernaan, enzim pencernaan, kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Apa sih sistem pencernaan? Sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja sama untuk mengolah makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap oleh tubuh. Proses pencernaan dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Organ yang menyusun sistem ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu organ utama dan organ tambahan. Organ utama yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Di dalam mulut, makanan dihancurkan oleh gigi secara mekanik, sementara air liur yang dihasilkan oleh kelenjar ludah mengandung enzim tialin yang memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Setelah itu, makanan didorong ke kerongkongan menuju lambung melalui gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot yang bergelombang. Di lambung, makanan dicerna secara kimiawi oleh asam lambung dan enzim pepsin yang berfungsi memecah protein. Otot lambung yang juga mengaduk makanan hingga menjadi bubur halus yang disebut chymus. Dari lambung, makanan masuk ke usus halus yang menjadi tempat utama pencernaan dan penyerapan zat makanan. Di bagian awal usus halus, makanan bercampur dengan cairan empedu dari hati dan enzim-enzim dari pankreas. Proses ini membantu mencerna karbohidrat, lemak, dan protein menjadi bentuk yang lebih sederhana. Zat gizi kemudian diserap oleh zat halus pada dinding usus halus agar dapat dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah. Sisa makanan yang tidak dicerna akan diteruskan ke usus besar. Di sini, air dan mineral diserap kembali oleh tubuh. Sementara, bakteri baik seperti E. coli membantu membusukkan sisa makanan dan menghasilkan vitamin K. Sisa makanan padat yang tidak berguna akan menjadi feses. Feses kemudian disimpan sementara di rektum sebelum dikeluarkan melalui anus. Selain organ utama, terdapat juga organ tambahan yang berperan penting dalam membantu proses pencernaan, yaitu kelenjar ludah menghasilkan air liur yang mengandung enzim tialin untuk menguraikan karbohidrat. Hati menghasilkan empedu yang berfungsi mengemulsikan lemak agar lebih mudah dicerna. Sementara pankreas mengeluarkan enzim-enzim seperti amilase, lipase, dan tripsin yang membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein di usus halus. Enzim-enzim pencernaan memiliki peran penting dalam mengubah zat makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Di mulut, enzim tialin memecah karbohidrat. Di lambung, pepsin menguraikan protein. Dan di usus halus, enzim-enzim lain seperti maltase, laktase, serta erepsin menyelesaikan proses pencernaan hingga dihasilkan glukosa, asam lemak, dan asam amino yang siap diserap oleh tubuh. Namun, sistem pencernaan juga dapat mengalami berbagai kelainan dan penyakit. Salah satunya adalah gastritis, yaitu peradangan pada dinding lambung akibat asam lambung berlebih atau infeksi bakteri Helicobacter pylori. Setelah itu, ada pula diare yang disebabkan oleh infeksi atau makanan yang tidak higienis, serta sembelit yang terjadi karena kekurangan serat dan cairan. Penyakit lain yang sering terjadi adalah tungkak lambung, hepatitis akibat infeksi virus, dan apendisitis atau radang usus buntu. Jadi kesimpulannya, sistem pencernaan manusia bekerja secara teratur dan kompleks untuk mengubah makanan menjadi zat gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Organ utama dan organ tambahan saling bekerja sama dengan bantuan enzim dan cairan pencernaan. Agar sistem ini tetap sehat, kita perlu menjaga pola makan,
kebersihan, serta mengonsumsi makanan bergizi dan cukup serat setiap harinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.